Halo guys, welcome back to my YouTube channel Aira Prisa. Jadi di video kali ini kita bakal sharing perjalanan umroh Ayah dan Bauti. Kalau boleh tahu niat berangkat umrohnya udah dari lama apa baru-baru? Kalau niatnya sih udah cukup lama ya kak ya. Ya berapa tahun terakhir lah ya. Cuman sebenarnya waktu itu aku bingung tuh mau berangkatin Bauti itu haji atau umroh. Makanya kan ayah diskusi sama Pak D sama Om. Ini kira-kira baiknya gimana? Mau aku berangkatin haji atau umroh? Tapi karena pertimbangan satu dan lain hal, akhirnya kita sepakat untuk umroh aja. Dan itu pun ayah sendiri yang nganter ke sana. Seperti itu kak. Oh gitu. Kalau misalnya buat pilihan travelnya nyari online atau rekomendasi dari teman-teman? Nah, untuk travel, kebetulan 6 bulan sebelum ayah memutuskan bawa Mbah Uti ke Tanah Suci itu ya, ayah nyari rekomendasi dari teman-teman di sekitar kampung Mbah Uti. Kebetulan ada Pak Lurah tuh yang belum lama berangkat kan, melalui PT Permata Nur Hijaz. Itu ada ya dari sini 5 kiloan lah travelnya, dan sangat disarankan sama Pak Lurah tersebut. Kira-kira gitu kak. Jadi rekomendasi. Iya. Buat proses persiapan berangkatnya itu apa aja yang harus disiapin? Persiapan berangkat yang pasti sih fisik harus benar-benar dijaga. Artinya kesehatan. Iya. Mengingat Mbak Uti kan udah usianya udah cukup sepuh ya. Udah 63 Mbak Uti itu. Jadi yang sangat diwanti-wanti itu jaga kesehatan. Selain itu yang nggak kalah penting juga uang saku dan berikut pembayaran biayanya. Kalau untuk biayanya sendiri di Permata Nur Hijaz ini 36 juta per orang. Itu sudah include Koper. paspor, koper, dan lain-lain. Jadi udah all in seperti itu. Satu orang 36. Artinya kalau ayah berangkat berdua seperti kemarin 72 juta. Dan mau sedikit ini ya, sedikit sharing terkait si travelnya. Travelnya ini cukup komunikatif. Cuman memang ada sedikit miss di terkait teknis ya. Contoh kecilnya waktu itu didata untuk peci hitam, kan kita dapat jamaah laki-laki dapat jatah peci hitam. Sudah didata ukurannya ada yang 7, ada yang 8, ada yang 6. Pas begitu dibaginya pas di bandara sebelum boarding pass dibagi di sana. Pas ayah nyampe bandara Juanda Surabaya, ukurannya nggak ada. Nah itu perlu jadi koreksi itu untuk teman-teman di Permata Nur Hijaz. Itu kan hal sepele tapi bisa salah gitu loh. Selebihnya sih ayah cukup puas lah ya. Untuk Permata Nur Hijaz ini sedikit info, ini ada 2 di Indonesia. Mungkin belum cukup lama kali ya tapi ayah nggak tahu juga tuh entah udah berapa lama berdirinya. Pusatnya itu ada di Jogja. Terus kalau yang di kampung kita ini di Lamongan itu cabang seperti itu. Dan kemarin juga waktu ayah saya ngobrol sama manajernya, sempet disentil juga sama manajernya. Disentil dalam arti di daerah Pak Priyo kenapa nggak dibuka aja kantornya, cabang lagi gitu. Di daerah kita kan jauh dari sini nih, di rumah kita tuh. Kalau mau nanti kita bicarakan. Kira-kira seperti itu. Buat rangkaian ibadahnya tuh di sana kayak gimana aja? Urutan-urutannya dari awal sampai akhir. Iya. Jadi tadi ayah tambahin sedikit ya, ada yang kelewat. Persiapannya yang harus kita siapin sendiri ya seperti obat-obatan, karena kan dari travel itu nggak tahu kebutuhan masing-masing jamaah. Iya. Kalau ayah kemarin obat-obatannya bawa tolak angin. Bawa tolak angin sepak yang isi 10 itu. Khawatirnya di sana udaranya, adaptasi cuaca di sana butuh waktu gitu kan. Bawa tolak angin banyak. Selebihnya sih saya nggak bawa obat-obatan. Kalau untuk rangkaian ibadahnya itu, umroh itu kan ini ya kayak ada umroh wajib,
dan ada umroh sunnah. Umroh wajib itu yang diniatkan untuk diri sendiri. Jadi pertama kita kedatangan di sana di Bandara Jeddah itu, kita ambil mikot di situ. Ambil mikot, kemudian setelah dari sana melakukan perjalanan ke Tanah Haram, ke Mekah itu, ke kota Mekah, baru kita umroh. Nah, di situ kita niatkan untuk diri sendiri. Ya. Kalau kita sudah pernah umroh untuk diri sendiri, umroh berikutnya itu kita bebas. Boleh untuk diri sendiri, boleh untuk badal anggota keluarga kita yang sudah meninggal duluan, atau anggota keluarga kita yang dengan tanda kutip nggak memungkinkan untuk berangkat. Contoh udah sepuh, udah 100 tahun dan nggak bisa jalan, itu bisa dibadal. Badal itu artinya kita yang mengumrohkan anggota keluarga kita itu. Dan alhamdulillah kemarin cukup lancar untuk ibadah umrohnya di sana, termasuk Mbak Uti juga alhamdulillah lancar. Dan kenapa kemarin itu ayah pilih pemberangkatannya menjelang bulan Ramadan, itu karena ayah punya alasan. Kita waktu itu berangkat tanggal 14 Februari, kemudian tanggal 18 itu sudah puasa di sana, di 18. Mekah. Kayak Indonesia kan tanggal 19. Ya. Di Mekah tanggal 18 sudah puasa. Nah, itu yang ayah kejar waktu itu. Gini, kalau menurut Rasulullah SAW, umroh di bulan Ramadan itu pahalanya setara ibadah haji bersamaku. Bersamaku itu artinya bersama Rasulullah. Sedahsyat itu. Dan perlu kakak ketahui ya, perlu anak-anak ketahui, teman-teman, adik-adik, pahala ibadah yang dilakukan di Tanah Haram, di Mekah itu, pahalanya itu 100.000 kali lipat. Dari? Dibanding kita ibadah di Indonesia. Sholat. Apapun, sholat, sedekah. Jadi semua jenis ibadah di sana, misalkan ayah sholat nih, sholat maghrib gitu kan, itu setara 100.000 kali sholat maghrib di Indonesia. Pahalanya. Pengen nggak? Kamu pengen nggak? Ayah udah ngeplan. Ayah udah bikin plan sama ibu. Ayah kepengen balik lagi ke sana, ke Tanah Suci. Kita sekeluarga berlima, sama adik, sama Kenji, sama ibu. Meskipun untuk ini kan 2026 ya, meskipun 7 tahun yang akan datang itu insya Allah ayah sama ibu kan berangkat ibadah haji. Kan poinnya beda, ini kan bicaranya umroh gitu kan. Insya Allah ayah upayakan beberapa tahun ke depan kita berangkat sekeluarga. Dan supaya kamu dapat feel-nya di sana, nikmat banget Kak, di Mekah itu, nyaman loh. Keren. Ayah pengen balik lagi. Serius. Di sana ada fun fact atau kejadian yang nggak masuk akal nggak ya? Ada Kak, ada. Kejadian yang menurut ayah itu nggak biasa. Ada banyak malah. Yang ayah alamin sendiri itu ada banyak. Disebutin satu-satu ya. Kalau perasaan yang ayah rasain sih, hati ayah gitu ya, merasa lebih nyaman di Mekah. Iya, jauh lebih nyaman dibanding di Indonesia. Meskipun keluarga ada di Indonesia ya, ayah di sana cuman sama Mbak Uti gitu, tapi ayah nyaman, kayak nggak pengen pulang. kayak nggak pengen pulang. Bukan itu yang agak nggak masuk akal begini. Mbak Uti yang agak nggak masuk akal itu begini Kak. Mbak Uti itu kan kakinya sakit, tulang punggungnya sakit habis operasi kan. Kalau kakinya itu osteoporosis. Jangankan untuk jalan kaki jarak jauh, ya kan? Dari rumah Mbak Uti aja nih, dari ruang tengah ke dapur misalkan, itu kan paling 25 meter lah antara jarak dari ruang keluarga itu sampai ke dapur, itu kan 25 meter. Mbak Uti kalau jalan kaki dari ruang tengah, ruang keluarga sampai ke dapur, jalan kaki
Begitu nyampe dapur mau balik lagi nggak kuat. Jadi jalan kaki itu paling jauh 20 sampai 30 meter. Balik lagi ke sini tuh istirahat dulu 15 menit baru bisa jalan lagi ke sini. Nah, ajaibnya tawaf itu kan muterin Ka'bah selama 7 kali. Berapa kilo itu kalau dihitung? Berapa ribu meter? Itu Mbah Uti kuat, Kak? Harus dituntun. Enggak. Ayah jagain memang. Ayah jagain, ayah pegang tangannya, kadang lepas namanya masa segitu banyak ya, jamaah segitu banyak dan didesek, dijepit. Tapi Mbah Uti kuat, Kak. Belum lagi sa'i. Sa'i itu kan lari-lari kecil tuh. Ngelilingin ini bukit Safa dan Marwah, itu kan agak nanjak gitu. Kuat, Kak. Itu kalau dibilang Kalau dibilang mustahil ya mustahil sebenarnya dengan kondisi Mbah Uti yang seperti itu gitu. Itu ada satu lagi selain itu. Ada jamaah yang waktu bareng ayah umroh nih. Itu ada yang selama umroh itu nggak ngelihat makom Ibrahim. Tapi udah ke situ. Orang bareng ayah kok umrohnya. Kita bareng satu ini. Makom Ibrahim itu kan gede, kayak ada kotak kaca itu kan. Terus di dalamnya kan ada telapak kaki Ibrahim, Nabi Ibrahim, bapak kita semua gitu kan. Itu beliau nggak ngelihat sama sekali selama umroh. Umroh beliau itu 5 atau 6 kali umroh lah. Itu nggak ngelihat makom Ibrahim. Nggak tahu itu penjelasannya bagaimana tuh. Padahal itu gede, kaca segede itu, dia nggak ngelihat. Udah berkali-kali muter situ tuh nggak ngelihat dia makom Ibrahim. Dia cerita sama ayah, nggak ngelihat dia. Nyari makom Ibrahim itu sebelah mana nggak ketemu. Padahal itu nggak usah dicari, orang tinggi. Dari rata-rata tinggi jamaah itu dia di atas, tinggi kelihatan. Nah ada lagi. Cuman yang ini mungkin agak lucu ya kayak ini bukan di Mekah, ini ceritanya di Masjid Nabawi yang deket Raudhah. Ayah beberapa kali sholat di situ, sholat sunnah sih pastilah, sama sholat wajib. Ada satu momen itu ayah nggak habis pikir di Masjid Nabawi. Jamaah kan banyak nih ya kan, kadang ada orang foto dan lain-lain. Ya karena mungkin dia pengen mengabadikan momen itu gitu kan, untuk disimpan di galeri HP-nya. Ada satu momen tuh yang ayah nggak habis pikir. Ayah beberapa kali diajak foto sama orang asing yang nggak ayah kenal sama sekali. Kalau dari perawakannya, dari bentuk fisiknya sih mungkin dari Uzbekistan lah. Perangai-perangainya itu kayak orang-orang sana lah, ganteng, tinggi gitu kan, ganteng. Terus ada beberapa yang mungkin dari Asia sih, tapi bukan dari Indonesia ataupun Malaysia. Karena pas saya ajak ngobrol bahasa Indonesia nggak ngerti. Itu tiba-tiba ngajak foto, ngajak selfie. Satu lagi itu nyuruh temennya motoin gitu kan. Maksudnya gini loh Kak, ayah kan nggak menarik ya. Apa mungkin bagi mereka menarik ya? Ada orang kok kulitnya hitam gitu kali ya. Lucu kali, iya mungkin bagi dia lucu kali, ini orang kecil kurus kulitnya hitam gitu kan difotoin sama dia, foto bareng gitu kan. Itu oh iya Pak, ada yang lupa ya sampein. Jadi kemarin itu bulan puasa lalu waktu ayah berangkat umroh sama Mbak Uti itu ada pengalaman berbeda dengan jamaah dari travel lain. Pas ayah ngobrol diskusi, ketemu jamaah dari travel lain gitu kan, entah itu di Madinah ataupun di Mekah, ayah nanya-nanya, mereka juga nanya balik, orang kita ngobrol. Rata-rata dari travel lain itu umroh yang dijadwalkan dari travelnya itu 1. Umroh wajib? Ya, cuman 1 kali umroh. Jadi jamaah yang datang dari Indonesia nih melalui travel tersebut, yang ayah nggak mau nyebutin nama travelnya, di sana kan selama 12 hari sampai 16 hari ya, itu cuma sekali umroh doang. Nah kalau pengalaman ayah kemarin, ayah kan
tour leadernya itu Pak Yai Said Humaidi namanya. Dari beliau sesepuhnya yang dituakan di Kota Lamongan, punya pesantren gede di daerah Karangbinangun nama wilayahnya. Kita disemangati sama Pak Yai Humaidi itu untuk selama kita masih fit, ayo kita umroh lagi, seperti itu. Jadi yang ikut setiap perjalanan Pak Yai Said tadi itu dapat 8 kali umroh. 8 kali umroh itu berapa hari? Dalam waktu sekitar 5 hari lah. 5 hari 8 kali umroh. Hari pertama itu 3 kali umroh, Kak. Ayah berangkat Sabtu, ya kan? Sabtu sampai sana Minggu. Minggu itu 3 kali umroh dalam 1 hari. Dimana travel lain cuman dalam 12 hari itu 1 kali umroh, kita sehari itu udah 3 kali umroh. Maksudnya mumpung di sana gitu, Kak. Pemikiran Pak Yai Said itu mumpung di sana, ya ayolah umroh, mau ngapain di rumah, nongkrong doang gitu kan, kira-kira gitu. Bahasa kasarnya gitu. Jadi pas saya diskusi sama ketemu jamaah dari travel lain gitu kan, beliau katanya yaitu ada yang 2 kali umroh dapat jatahnya, ada yang 1. Kalau ini kemarin yang ikut Pak Yai Said itu dapat 8 kali perjalanan umroh. Kalau ayah nggak dapat 8. Ayah cuma dapat 7. Kurang 1. Ya, karena ada 1 yang ayah nggak ikut. Yang hari Minggu itu yang lain, teman-teman yang lain berangkat 3 kali. Ayah cuma 2 kali. Karena kan ayah kasihan ngeliat Mbak Uti kan. Ayah tinggal sendiri kasihan. Ayah pijitin, kan ayah harus ngerawat. Ada Mbak Uti ikut gitu kan. Ayah nggak bisa lama-lama tinggal gitu. Nah, kalau ayah Mbak Uti dapat 3 kali umrohnya. Ayah dapat 7 kali. Yang sekali ini ayah niatin buat pribadi gitu kan. Sisanya yang 6 kali itu ayah niatin buat Mbah Kong, terus Mbah Buyut kamu, Mbah Buyut kamu yang laki-laki, yang perempuan itu ayah badalin semua. Alhamdulillah tuh dapat 7 anggota keluarga yang udah ayah badalin. Karena itu kalau kita profesional minta tolong sama petugas, biayanya lumayan. Biasanya berapa? 3 juta. 1 kali? 1 kali. 1 orang 1 kali itu 3 juta badal umroh biayanya. Kalau badal haji 10 juta. 1 orang 1 kali haji. Seperti itu. Makanya kemarin kata ayah kan mumpung Mbah Kong kan belum umroh. Terus Mbah Kong kamu yang di sini, Mbah Kong yang di sana, itu kan kebetulan belum umroh kan. Ayah badalin semua tuh. Anggota keluarga kita yang meninggal tuh ayah badalin semua. Alhamdulillah tuh lancar di sana juga. kayak misalkan tahalul itu kan motong sebagian rambut. Itu cuman boleh dilakukan bagi jamaah yang sudah pernah umroh. Jadi misalkan ayah hari pertama kan umroh tuh, umroh wajib. Terus umroh yang berikutnya kalau misalkan mau umroh lagi, ayah bisa, ada orang minta tahalul gitu, ayah bisa motong, boleh. Udah memenuhi syarat. Kalau umroh pertama belum bisa motong rambut orang, tapi kalau udah pernah boleh. Sama halnya kayak badal. Badal itu syaratnya harus pernah umroh, baru boleh badal, seperti itu. Dari 2 kota yang udah pernah didatengin sebelumnya, mana kota yang paling berkesan? Dua-duanya meninggalkan kesan yang mendalam sih, Kak. Baik Mekah maupun Madinah. Cuman kalau disuruh milih mana yang lebih seandainya ayah mau berlama-lama di sana gitu, misalkan mau tinggal 1 tahun apa 2 tahun gitu, ayah milih kota Mekah kayaknya, Kak. Batin ayah itu lebih tenang di sana. Bukan berarti Madinah enggak, Madinah juga sama, tapi ayah lebih sreg di Mekah kayaknya. Cuman bedanya waktu ayah di Madinah, yang ayah rasain tuh bedanya banyak orang yang tiba-tiba SKSD, tau gak? Sok kenal sok dekat. Iya. Selama ayah di Madinah, seminggu itu di Madinah, itu banyak yang tiba-tiba kenal, seolah-olah udah kenal lama gitu loh.
kayak gitu. Ya itu contohnya kayak tadi tuh, tiba-tiba ada orang minta foto bareng sama dia pakai HP-nya dia. Tiba-tiba ada bapak-bapak tuh namanya yang sering nyamperin ayah di depan hotel itu, namanya Walid, orang penduduk Madinah asli, kelahiran Madinah dan tinggal di Madinah sampai tua. Itu setiap buka puasa Kak, setiap waktunya buka puasa tuh selepas sholat maghrib, itu dia pasti nyari ayah di tempat duduk yang itu. Di depan hotel kan ada tempat duduk yang muat, satu tempat duduk itu kira-kira 6 orang lah, dan itu banyak tempat duduknya. Setiap habis sholat maghrib, habis buka, itu si Walid itu, Om Walid itu selalu datang ke bangku yang itu, nyari ayah mau ngasih kohwa. Kohwa itu minuman khas Madinah, jadi kayak ini loh, kayak wedang rempah-rempah itu loh. Kayak gitu, jadi diminum itu anget di badan. Itu selalu tiap hari. Dan lucunya lagi, selain dia kan banyak yang orang-orang yang tiba-tiba kenal sama ayah gitu. Bukan kenal, tiba-tiba kita sering ngobrol gitu. Orang yang sama, kadang orang random gitu kan. Tiba-tiba ayah banyak temen gitu di Madinah. Yang ayah, pengalaman ayah kemarin begitu. Tiba-tiba banyak yang mau jadi teman ayah di Madinah. Salah satunya Walid tadi itu. Kalau Walid ini, lucunya ini Kak. Dia kan udah, mohon maaf ya, udah aki-aki ya, bisa dibilang aki-aki ya. Udah 60-an lebih lah, hampir 70. Nah, ya, yang Walid tadi itu kan udah aki-aki, bisa dibilang aki-aki lah. Itu lucu tuh. Karena ayah kulturnya Indonesia ya. Lahir di Indonesia dan sampai umur segini di Indonesia gitu kan. Ketemu kulturnya di Madinah itu agak loh kok begini kulturnya gitu kan. Ayah kan habis tahalul. Yang terakhir itu kan dipotong ini ya, di botak licin itu kan. Baru ke Madinah kan. Nah pas di Madinah kenal sama Walid itu. Asal ketemu tuh kepala ayah langsung dipegang. Dia ngelus-ngelus. Jadi ayah tuh seolah-olah udah kayak bocah sama dia. Dia ngelus-ngelus kepala bocah gitu. Dan pas hari terakhir di sana tuh, ayah balik kan tanggal 24 Februari kan, balik ke Indonesia. Ayah bilang tuh tanggal 23-nya, kita besok mau balik lagi ke Indonesia. Pamit ya, kira-kira pamit lah kalau bahasa kita mah. Mudah-mudahan kita masih ada umur, ada rezeki buat saya mau duduk lagi di bangku itu, mau ketemu dia lagi minum kohwa bareng. Nangis Kak. Serius ya, nangis sesenggukan. Orang yang baru kenal berapa hari itu, ayah mau tinggal tuh nangis sesenggukan. Tapi ya itulah pengalaman yang unik, menurut ayah sih unik gitu. Ya kira-kira begitu. Jadi gimana ya kesimpulan ayah selama tinggal di Saudi? Iya, yang ayah rasain sih ayah lebih damai tinggal di sana. Dan apa ya, mungkin ada beberapa faktor ya. Di sana itu kayak nggak mikirin tuntutan duniawi. Mohon maaf ya, bukan bermaksud menyinggung siapapun. Tapi ayah kan sebelumnya pekerja kantoran, bisa dibilang selama puluhan tahun. Kita kerja itu kan udah kayak ngejar dunia banget Kak. Subuh udah berangkat, turun dari masjid berangkat, ntar pulang abis isya, setiap hari seperti itu. Jadi kok hidup ini kok kayak segitunya banget gitu. Nah yang ayah alamin di sana tuh kayak kita udah lepas dari itu semua gitu loh. Kayak ada rasa nyaman yang nggak pernah ayah dapet di tempat lain. Dan ini kalau boleh disimpulkan itu apa yang ayah rasain di sana, rasa damai, rasa nyaman, tenang, itu ayah pengen bawa pulang ke Indonesia. Rasa itu pengen ayah tularin ke kamu, ke Kenji, ke Ade. Jadi ya kurang lebih itulah. Jadi lebih belajar sabar dan lain-lain lah. Itu Kak. Oke guys, jadi cukup sekian video kita hari ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa klik tombol like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.
rasmiyah jadi number 1 syarikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Pak Yai, Pak Haji Mul, Pak Haji David nih. Assalamualaikum. Nah, Apa lihat khabar nih. bagus? Sin Madinah Indonesia Nih lagi ngumpul nih. Nih, Gahwa Saudi, Gahwa Saudi. Ada mina Saudi jib Gahwa ada. Kopi Arab, kopi Arab, kopi Arab, kopi Arab, kopi Arab. Bagus. Nih Gahwa. Silakan yang mau Gahwa turun di tempat biasa.